Situasi yang belum pernah dialami oleh kalangan gerakan ini memberikan tekanan yang sangat besar. Tendensi borjuis kecil di dalam gerakan buruh, bahkan partai revolusioner sekalipun semakin menguat. Kelemahan-kelemahan yang tidak nampak dalam situasi tenang dengan cepat dapat terlihat di bawah tekanan yang ada. Kader-kader ataupun organisasi dapat meninggalkan perjuangan atau mengambil jalan yang moderat ataupun minimalis. Itu semua bisa terlihat seolah-olah perjuangan sedang melemah. Namun, mereka yang mengasimilasikan program, doktrin, metode, dan tradisi revolusioner ke darah dagingnya sebagai panduan perjuangan akan semakin menggenggam erat perjuangan di tengah situasi krisis. Di berbagai negara, terjadi peningkatan pemogokan di tengah pandemi COVID-19, terutama dengan tuntutan terkait kesehatan serta keselamatan kerja para buruh. Sayangnya, intensitas serta metode maupun tuntutan gerakan justru menurun di Indonesia. Perjuangan melawan Omnibus Law dengan mogok nasional ataupun rencana aksi di saat sidang paripurna DPR 30 Maret pupus. Di beberapa daerah, aksi massa berubah menjadi memasang spanduk ataupun berpindah ke media sosial. Gagalkan Omnibus Law dengan mogok nasional berubah menjadi meminta pemerintah serta DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law dan fokus mengatasi pandemi COVID-19. Ini seperti yang terlihat dari pernyataan-pernyataan sikap Fraksi Rakyat Indonesia, sebuah aliansi dari berbagai serikat buruh progresif, organisasi mahasiswa, serta LSM. FRI bahkan juga bergerak ke kanan dengan menggunakan narasi yang biasa digunakan oleh kelompok ultra kanan, yaitu azab kepada DPR dan pemerintah. Di tengah pandemi COVID-19 serta krisis kapitalisme, sangat berbahaya kita membangun gerakan yang mendorong kelas buruh dan rakyat untuk berharap pada kelas berkuasa, ataupun menggunakan argumentasi kelompok ultra kanan. Saat ini adalah saat-saat ketika peran negara borjuis diperkuat, termasuk pengaruhnya ke rakyat. Entah lewat kebijakannya yang terlihat seolah-olah berpihak pada rakyat, padahal menyelamatkan kelas borjuis, entah menggunakan nasionalisme, rasisme, ataupun agama. Oleh karena itu, buruh justru harus dibekali dengan pemahaman bahwa ketika mereka melakukan perlawanan, mereka bukanlah kriminal tidak patuh hukum ataupun pengkhianat bangsa. Kelas buruh yang melancarkan perjuangan adalah pahlawan yang akan membebaskan rakyat. Serikat-serikat buruh progresif khususnya tetap berupaya memajukan gerakan. Misalnya, saat Hari Buruh Sedunia, mereka melancarkan aksi di beberapa tempat dengan menggunakan APD seadanya maupun pembatasan fisik. Kecenderungan yang lain adalah gerakan model charity atau dermawan yang terutama menggunakan slogan rakyat bantu rakyat. Dengan gerakan ini, kita memberikan sumbangan dalam bentuk uang, makanan, alat perlindungan diri, dan sebagainya. Sumbangan tersebut akan disalurkan ke mereka-mereka yang dilihat paling terdampak pandemi COVID-19. Kita melihat pengkhianatan elit birokrasi Serikat Buruh atau EBSB yang kesekian kalinya. Setelah mengancam akan melancarkan aksi pada 30 April, Said Iqbal, KSPI FSPMI, Andi Gani, KSPSI, serta Eli Rosita, KSBSI, bertemu Jokowi. Mereka kemudian membatalkan aksi tersebut, namun Omnibus Law tetap jalan terus di DPR. Ketika situasi objektif tidak memungkinkan bagi EBSB untuk memperkuat pengaruhnya ataupun mengilusi massa buruh, kita harus mengisolasi EBSB dan mempertajam perjuangan melawannya. Saat ini,
kita melihat dalam kenyataan posisi strategis kelas buruh dalam masyarakat. Buruh merupakan sumber satu-satunya dari nilai lebih, sumber profit yang menggerakkan sistem kapitalisme. Demikian juga, produksi dan distribusi kekayaan material semakin berdasarkan atas kerja kelas buruh. Dengan semua kekayaan, jabatan, dan pangkatnya, kelas borjuis tidak bisa apa-apa tanpa kerja kelas buruh. Ini yang seharusnya menjadi kekuatan utama melawan upaya kelas borjuis untuk mempertahankan keuntungan, serta membebankan semuanya ke pundak kelas buruh dan rakyat pekerja. Penting bagi kita untuk mempelajari dan menyiapkan pemogokan yang disebut sebagai sekolah perang bagi rakyat pekerja, termasuk keterbatasannya serta keharusan hubungan dengan partai revolusioner. Pemogokan akan menjadi kekuatan untuk memaksa kelas borjuis memenuhi tuntutan-tuntutan kelas buruh, membuka kemungkinan untuk radikalisasi serta perjuangan yang lebih mendasar. Pemogokan juga akan menyelamatkan kelas buruh serta rakyat dari penyebarluasan pandemi COVID-19 dengan de facto menjalankan lockdown. Pimpinan-pimpinan serikat buruh harus menyerukan mogok nasional, sementara massa buruh harus mempersiapkan mogok nasional, termasuk menuntaskannya. Di tengah situasi seperti ini, dengan kesulitan untuk berinteraksi secara langsung, mencari metode perjuangan yang kreatif adalah bagus, seperti mengalihkan diskusi ataupun aksi lewat online dan sebagainya, termasuk juga memaksimalkan propaganda online. Pun begitu, kelas borjuis akan mendapatkan jalan bebas hambatan ketika kita mengambil jalan moderat ataupun mundur dengan berpikir bahwa yang penting pesan sudah tersampaikan. Kesempatan untuk memobili massa, termasuk secara radikal, harus tetap dimanfaatkan dengan mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19. Kita tidak hanya ingin menyampaikan pesan, kita menggabungkan propaganda dengan pengorganisiran serta meyakinkan kelas buruh dan rakyat pekerja untuk bergabung dalam perjuangan serta partai revolusioner. Gerakan kedermawanan seperti rakyat bantu rakyat terlihat memang bagus langsung memenuhi kebutuhan rakyat saat ini. Namun, terdapat persoalan dalam model gerakan seperti itu. Pertama, gerakan seperti itu mengubah fokus perjuangan politik, sosial, dan ekonomi menjadi argumentasi filosofis abstrak. Bahkan, terdapat kecenderungan untuk menolak politik sepenuhnya. Demikian pula ketika kita berbicara mengenai mengatasi persoalan secara mendasar, gerakan kedermawanan serta perjuangan politik menjadi saling menegasikan. Keterlibatan serta mobilisasi sumber daya untuk gerakan kedermawanan akan mengurangi keterlibatan serta mobilisasi untuk perjuangan politik. Kesemuanya juga menunjukkan pentingnya partai revolusioner berakar di kelas buruh, memiliki keanggotaan yang didominasi oleh kelas buruh. Posisi strategis di atas juga berarti bahwa kelas buruh bisa menjalankan masyarakat dengan cara yang berbeda, termasuk juga memberikan jalan keluar dari pandemi COVID-19 serta krisis kapitalisme saat ini. Jalan keluar pertama adalah program-program mendesak untuk melindungi kelas buruh dan rakyat. Program mendesak tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan pertama, redistribusi kekayaan nasional, serta nasionalisasi dan sentralisasi, sementara maupun permanen, alat produksi di tangan kelas buruh.